kedua tim. Dan inilah dia, kick off babak kedua. Kita melihat belum ada pergantian pemain dari Sriwijaya. Precious Emojirai melakukan tendangan bebas bagi Sriwijaya FC. Ya, pemain berdarah Nigeria, berpaspor Singapura. Baru satu musim membela Sriwijaya FC dan Kayama Gams. Wow! Oh, Berusaha dibelokkan oleh Richard Anore Obiora. sedikit pelan, tapi juga satu pertanyaan, mengapa Obiora tidak begitu berkawal dengan cukup bagus? Kita lihat bagaimana sebuah tendangan dari Kayama Gams yang dibelokkan oleh Richard Anore Obiora. Kita akan saksikan bagaimana kedua tim akan mencoba melakukan sebuah strategi yang berbeda mungkin dibandingkan dengan babak pertama, di mana kedua tim masih sama-sama belum bisa mencetak gol di babak pertama. Konsistensi memang penting, harus dijaga oleh kubu kedua tim. Kembali kali ini sebuah tekanan. Ya, kita lihat Ya, David Lali. ternyata lebih memilih memberikan bola dibandingkan melakukan sebuah tendangan langsung tadi. Dalam posisi yang hampir sama dengan tendangannya di babak pertama. Ebna Suha kali ini. Kepada Zarahan Keranggar. Pelanggaran. Manu Wanggai. Ya. Salah satu pemain yang memang diharapkan bisa menjadi kekuatan baru dari Persipura Jayapura dan juga sepak bola Indonesia di sektor lapangan tengah. Jedri Pitoy, Ian Kabeas menemani Edwi Fagdalam di lapangan tengah. Dan inilah dia Kayama Gams ternyata yang akan mengambil tendangan bebas. Langsung kali ini Kayama Gams masih belum menemui sasaran. Dari 5 pertemuan antara Sriwijaya FC menghadapi Persipura Jayapura, 3 pertandingan dimenangkan oleh Sriwijaya FC, 1 pertandingan berakhir dengan draw, dan 1 kali dimenangkan oleh Persipura Jayapura. Satu-satunya kemenangan Persipura Jayapura adalah terjadi pada tanggal 10 Juni 2009, ketika itu adalah merupakan partai pamungkas dari Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura. Kita lihat miskin sekali supporting dari lini kedua. Ketika bagaimana sebuah assist dari Boas sia-sia. Dari 5 kali pertemuan, kedua tim menghasilkan 15 gol. Masing-masing 7 gol untuk Sriwijaya FC dan 8 gol bagi Persipura Jayapura. Kembali kali ini, para pemain dari Persipura Jayapura melalui Victor Iqbonevo, Edra Ridwan, masih ada Selamat Riyadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persipura Jayapura. Satu cara kita lihat untuk berharap ada sebuah sepak pojok. Tapi kita juga melihat bagaimana asisten wasit menunjuk bola buat gawangnya Ferry Rotinsulu.
Ya, saya kira setelah ini David Lally akan mendapatkan tempat lebih banyak barangkali melihat penampilan yang cukup signifikan pada laga ini. Ya. Dan menjadi opsi juga solusi bagi Jeko jika menghadapi situasi yang tidak ideal secara tim seperti yang dialami kali ini di Palembang, di mana ada 8 pemain inti dari Persipura yang absen. Ya, kita lihat bagaimana seorang Pauline. Ronaldo Astaman kepada M. Nasuha, umpan ke dalam kotak penalti. Penyelamatan heroik dari seorang Imanu Wanggai. Ya, sangat heroik malah. Sambil menerbangkan badannya, menggusur bola keluar lapangan. Tony Sucipto kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Langsung kita lihat ke tiang jauh, terlepas. Masih ada Bio Pauline. David Lally. Masih David Lally kita lihat. Lewati Ponari Astaman, dia maksudnya melakukan true pass tadi kepada Boa Salosa. Kali ini serangan balik melalui Richard Anore Obiora. Dan Richard Anore Obiora. Tendangan first time kaki kiri yang sangat keras. Saya pikir penyelesaian yang prima dari Obiora. Sambil berlari dan ini dia. Tipis. Sebuah shock terapi tentu saja dari Obiora buat Jendry Christian Pitoy. Victor Igbonevo membantu penyerangan. Mudah saja bagi Ferry Rotin Sulu untuk bisa menangkap tendangan dari Victor Igbonevo. Dan kali ini sebuah serangan dari Zarahan Keranggar. Masih Zarahan Keranggar kita lihat. Datang supporting dari M. Nasuha. Pavel Solomin. Sebuah tendangan bebas, berjarak, tembak lurus dengan gawang Jendry Pitoy. Kesempatan bagi Sriwijaya FC. Ya, set piece kedua. Yang pertama di babak kedua ini buat skuad Sriwijaya. Kita melihat sekarang justru ada Gams di situ, sang kapten, dan juga ada Popon. Wow, bagus sekali. Pas kita lihat reaksi penyelamatan dari Jendry Pitoy. Sebuah tendangan yang juga sangat akurat dari Kayamba Gams dan penyelamatan dari Jendry Pitoy. Kembali kali ini sebuah sepak pojok bagi Sriwijaya FC. Beruntun. Zarahan akan mengambil. Ada 5 pemain dalam kotak penalti bagi Sriwijaya FC dan sebuah sundulan dari Richard Anore Obiora. Ya, lagi-lagi tampaknya ketidakberuntungan masih saja menaungi para pemain Sriwijaya FC dalam melakukan finishing. Dan Obiora kembali untuk kesekian kalinya. Manu Wanggai. Ian Luis Cabes. Ian Luis Cabes. Edu Fakdalan. Imanu Wanggai. Victor Igbonevo. Boa Salosa. Penjuru saya pikir. Ian Cabes tampaknya akan mengambil. Yang ketiga buat Persipura.
Rio Paulin dengan postur tubuhnya berharap juga mendapatkan bola matang dari Ian Cabes. Rizal. Sriwijaya FC kali ini membangun serangan, masih ada Ricardo Salampesi. Dan kali ini adalah Ian Cabes, lolos dari perangkap offside, masih Ian Cabes umpan ke dalam kotak penalti dan hampir saja mendapatkan titik temu tadi. Dimana Rio Paulin sudah merangsek ke depan. David Lally kali ini, masih David Lally. Umpan kembali dan Rio Paulin. Dan masih ada Ian Cabes, masih Ian Cabes, flashing. Lagi-lagi kita melihat bagaimana adrenalin para penonton dimainkan dengan kita lihat berbagai peluang, kesempatan yang begitu mengancam, namun tidak juga menghasilkan gol. Ya, beruntung kita lihat bagaimana Persipura memetik peluang lewat sebuah atraksi dari David Lally dan juga Ian Cabes. Dan sekarang sepak pojok. Itulah dia Persipura Jayapura. Walaupun pelan, mereka juga masih mencoba melakukan tekanan demi tekanan. Pelan tapi pasti mereka sudah mulai mampu mengimbangi kesempatan-kesempatan mencetak gol yang juga diperoleh oleh Sriwijaya. Ya. Dan bahkan ini lebih krusial lagi, hampir saja. Saya pikir ini ancaman yang terbaik yang disodorkan Persipura untuk Sriwijaya. Kayak Bagams. Gimana Wanggai? Kembali David Lally. Maksudnya kepada Boas Salosa. Terlalu deras. Lebar ke dalam bagi Sriwijaya FC akan dilakukan oleh Slamet Riyadi. Salah seorang pemain yang juga tetap bertahan bagi Sriwijaya FC semenjak musim 2007. Di mana mereka meraih double winners saat itu. Menjadi tim pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia yang bisa mengawinkan 2 gelar juara, yaitu Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Fernando Astaman. Zarahan Keranggar kali ini masih Zarahan kita lihat. Richard Anore Obiora. Kembali kepada Zarahan. Pavel Solomin. Kembali David Lally. Boas Salosa. Kerjasama 2 pemain David Lally dan juga Boas Salosa. Relax sekali kita lihat David Lally. Dan Boas Salosa. Dalam kurun waktu 5 menit terakhir, Persipura Jayapura menunjukkan kelasnya. Dan ini adalah style seorang Boas. Tiba-tiba bisa memberikan sebuah ancaman sambil membalikkan badannya. Hanya lewat sentuhan 1-2 bersama seorang David Lally. Anak muda yang menurut rekan saya, rekan kita Rendra Ucup, disebut-sebut sebagai Freddy Adu-nya Indonesia. Freddy Adu, pemain berdarah Ghana yang sekarang beredar untuk tim nasional Amerika Serikat. Henry Ridwan. Tony Sucipto. Kembali kepada Zarahan Keranggar. Pavel Solomin. Kembali sebuah pelanggaran dari Hendra Ridwan terhadap Pavel Solomin. Belum ada satu kartu pun yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabidupulu. Ya. 60 menit. Dan kita melihat Jimmy memang sejauh ini cukup tegas dalam memimpin duel 2 tim dengan nama besar ini. Ya, ternyata Pavel Solomin yang mengambil sendiri tendangan bebas ini. Kita lihat. Sebuah pressing dari Pavel Solomin. Kelas kita lihat Solomin. Lakukan eksekusi dari set piece tadi. Dan kita melihat terukur
Tapi Gendry juga kelas dalam memberikan reaksi penyelamatan. Kembali Pavel Solomin, masih ada Bio Paulin atau Imanu Anggai. M. Nasuha. Kita lihat kembali dalam tayangan lambat bagaimana tendangan bebas dilepaskan oleh Pavel Solomin. 3 hari yang lalu menyumbangkan 2 gol pada saat Sriwijaya mengalahkan Persiwa Wamena. 2 gol yang saya pikir cukup bagus dari Pavel Solomin. Ponari Astaman. Tony Sucipto. Richard Andore Obiora. Kembali kerjasama para pemain dari Sriwijaya FC. Kali ini melalui Tony Sucipto yang memberikan bola kepada M. Nasuha yang sudah mencetak 1 gol sejauh ini bagi Sriwijaya FC. Masih M. Nasuha. Umpan ke tiang jauh, ada Richard Andore Obiora. Masih ada Ricardo Salampesi. Bali, Richard Andore Obiora. Victor Igbonevo. David Lali. Ya, Richard Andore Obiora masih meringis kesakitan. Cetak 4 gol bagi Sriwijaya FC musim ini. Tidak ada pelanggaran yang begitu berarti dari Hendra Riwan untuk Obiora, dan kita melihat juga beberapa kali adegan atau momentum sliding sepanjang permainan. Kita lihat bagaimana duel-duel yang terjadi di babak pertama dan juga sepanjang babak kedua ini. Oh, Wasalosa kembali kali ini, atau Tinus Pahit ternyata. Imanu Anggai, Hendra Ridwan, Victor Igbonevo, kembali Victor Igbonevo, Wasalosa. cukup sabar kita lihat anak-anak Persipura. Patahkan oleh pertahanan Sriwijaya FC. Memang tampil begitu tenang. Beradu lari, kita lihat bagaimana Ian Kabes dan juga Kayam Bagams. Ini dia, kita lihat Ian Kabes dan Octavianus dipersiapkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Ya, menggantikan Richard Andore Obiora, dan kita tahu Octavianus adalah pemain yang juga memiliki kemampuan sangat baik dalam mengacak-acak pertahanan lawan melalui sektor sayap. Gantian pertama dari RD untuk Sriwijaya. Kayam Bagams, Tony Sucipto. Octavianus dengan sentuhan pertamanya kita lihat kali ini berusaha untuk melewati Hendra Ridwan. Tony Sucipto. Percobaan Tony Sucipto masih berada di atas Mister Gawang Gendry Pitoy.
juga ada kesan pemaksaan. Ya, tampaknya kartu kuning diberikan kepada Imanu Wanggai. Wow, Dan itu berarti Manu akan absen. di pertandingan menghadapi Persebaya Surabaya. Dan kita juga bisa melihat ini merupakan kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Jimmy Nabitupulu. Cukup bebas memang kesempatan yang didapatkan Nasuha. Dan apa yang dilakukan oleh Emmanuel Wanggai. Gerakannya sambil terbang tadi. Menutup gerakan dari Nasuha. Terekam dalam penglihatan wasit Jimmy. Memiliki jarak yang hampir sama dengan tendangan Pavel Solomin yang terjadi sebelumnya. Di sudut yang sama, dan kita lihat, kankah kali ini Pavel Solomin berhasil mengecoh penjaga gawang Jendri Pitoy. Kita lihat Pavel Solomin kembali. Tidak berhasil dia menemukan arahnya menuju gawang dari Jendri Pitoy. Kita melihat memang sudutnya nyaris sama dengan style yang juga sama yang dilakukan oleh Pavel Solomin. Tapi kali ini jauh lebih buruk saya lihat eksekusi dari Solomin dibandingkan dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Ketika servisnya ditepis oleh Jendri Pitoy. Oh, bebas. Kembali semua percobaan kali ini dan masih ada Jendri Pitoy. Ya, dua penjaga gawang kelas tim nasional yang memang bermain di sore hari ini benar-benar membuat para pemain depan, pemain tengah, dan pemain belakang harus sedikit menahan nafas mereka untuk melakukan atau juga mencetak gol. Ya, dan kita melihat bagaimana akselerasi solo dari Zahran Krangar. Ya. Sedikit dibiarkan bebas tadi oleh barisan belakang Persipura. Kita juga melihat bagaimana eksekusi dari Zahran tidak begitu keras tadi. Masih bisa diamankan Jendri Pitoy. Kita melihat bagaimana Jeko memberikan satu instruksi untuk satu anak muda berikut di Persipura, David Uron. Nama yang benar-benar sangat jarang kita dengar. Sebuah kepercayaan tentu saja dari Jeko untuk David. Di lapangan sudah ada David Lali, sekarang ada David Uron. Ian Gabes kali ini. Apa yang terjadi sepanjang 69 menit jalan pertandingan memang terlihat sekali bagaimana perang strategi dari dua pelatih yang menjadi pelatih dari dua tim yang memiliki reputasi yang cukup baik sejauh ini. Ya. Yaitu Rahmat Darmawan dan Jeko F. Tiago terlihat jelas di lapangan. Peragaan yang juga merupakan refleksi dari strategi yang dikembangkan oleh dua pelatih. Yang saya pikir sama bagusnya, sama kapasitas kualitasnya. Dan percobaan kembali kali ini, dan inilah dia. Tendangan M. Nasuha yang sangat baik dan penyelamatan yang sangat gemilang dari seorang Jendri Pitoy. Saya harus memberikan satu acungan jempol untuk Nasuha yang dengan kelebat yang sangat tinggi. Ini dia, melepaskan tendangan keras terukur. Tapi saya juga harus memberikan acungan jempol yang berikutnya untuk Jendri Pitoy. Dengan reaksi yang masih tetap harus kita pujikan sejauh ini. Ya, ternyata adalah Edu Ifak Dalam, pemain yang juga selalu tampil dalam 31 pertandingan bagi Persipura Jayapura. Ya. Digantikan oleh anak muda bernama Christian David Uron. Tendangan penjuru yang langsung mengarah ke gawang.
Jadi sebuah penyelamatan berikutnya dari seorang Jendri Pitoy. Kembali kali ini mengarah ke tiang jauh. Ya, cukup baik kali ini dan inilah dia Pavel Solomin. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, AW1 Fahrizal telah mengangkat bendera. jelas kita lihat. Tapi saya sekali lagi mencermati bagaimana pergerakan tanpa bola dari Muhammad Nasuha yang sangat brilian menurut saya. Dan itu membuat ada ruang yang muncul sebelum kemudian Zaran dengan leluasa melakukan sebuah penetrasi 1-2 dan Oktav kemudian ketika bola sodornya untuk Solomin yang sudah lebih dulu tertangkap dalam situasi offside. Kita saksikan kembali, inilah dia tendangan kaki kiri yang sangat keras dari M. Nasuha. Jarang memang situasi seperti ini dilakukan oleh Nasuha sepanjang babak pertama. Baru di babak kedua dia melakukan dan kita melihat ada sebuah dialog Jimmy dan juga Jendri. Ya, kembali M. Nasuha kali ini. Mulai kembali panas Sriwijaya FC setelah tadi sempat mendapatkan tekanan demi tekanan dari Persipura Jayapura. Ian Kabes. Boasalosa kali ini kepada David Lali. Kembali lagi kepada Boasalosa. Kita lihat Christian David Uron, dummy dari para pemain dari Persipura Jayapura dan Imanu Wanggai berikan bola kepada David Lali, umpan ke dalam kotak penalti dan sebuah sundulan dari Boasalosa. Inilah dia yang kita bicarakan, apa yang terjadi apabila membiarkan mutiara-mutiara hitam mengacak-acak pertahanannya. Saya pikir ini sebuah gol yang harus kita akui lahir lewat sebuah skema yang sangat-sangat dingin, sangat-sangat kolegial juga. Dan saya memberikan acungan jempol untuk pergerakan dari David Uron, Manu Wanggai, David Lali, kemudian yang diberi umpan oleh dia dan Lali memberikan satu bola chop dan ini dia sundulan Boas. Ya, praktis tidak ada kesempatan lagi bagi Ferry Rotinsulu untuk bisa menjangkau sundulan Boas yang persis ke pojok sebelah kanan yang jauh pandang David Lali yang sangat menyulitkan dan kita lihat hanya seorang Slamet Riyadi atau M. Nasuha tadi yang coba membayang-bayang. Tidak ada di sana pemain-pemain seperti bek besar dari JFC. Ya, dan gol ini adalah pertunjukan 4 anak muda Jayapura yang bermuara kepada Boasalosa ketika sundungannya masuk ke sudut kanan gawang Ferry Rotinsulu. Ya, gol yang ke-15 bagi Boasalosa di musim ini. Jadikannya menjadi pemain, ya gol yang ke-16, maaf. Jadikannya pemain lokal paling produktif sejauh ini bagi Liga Indonesia. Dan menjadikan sebagai duo paling produktif bersama dengan Beto Gonçalves, di mana sudah mencetak 34 gol dari dua pemain ini.
Kembali David Lali. Umpan kembali David Lali. Apabila memang pertandingan ini berakhir dengan sebuah kemenangan bagi Persipura Jayapura, tampaknya merupakan sebuah hari yang indah bagi seorang David Lali lewat penampilan yang begitu ciamik. Dan masih ada waktu tentunya bagi Sriwijaya FC untuk bisa membombardir Persipura Jayapura dan juga mematahkan rekor mereka di 21 kali pertandingan tak terkalahkan. Kembali kali ini David Lali. Relax sekali kita lihat David Lali. Christian David Uron. Sangat menarik memang kita melihat bagaimana tim dengan kondisi yang sangat tidak ideal, sangat terbatas, bermain di kandang lawan pula, mampu justru unggul melalui sebuah kerjasama yang sangat apik. Itulah ciri dari tim seperti Persipura. Buasalosa. Kita lihat Buasalosa. Kembali dia mencoba memberikan bola tadi. Tapi tidak ada seorang pemain dari Persipura Jayapura. Dan menjadi menarik kalau kita cermati bagaimana penampilan anak Sriwijaya bermain dengan situasi yang jauh lebih fresh, dengan komposisi pemain yang jauh lebih terjaga juga, di kandang juga. Tetapi kita melihat determinasi mereka tidak begitu teruji pada petang hari ini. Pressing yang mereka lakukan pada 30 menit pertama di babak pertama tetap tidak bisa mereka jaga secara konsisten sampai saat ini. Kita melihat satu perubahan mungkin. RD mencoba menyuntikkan Christian Worabai. Kembali kali ini serangan melalui David Lali, berikan bola kepada Buasalosa. Walaupun kita lihat sendirian seorang Buasalosa berusaha melewati 4 sampai dengan 5 pemain pertahanan. Dan kali ini sebuah serangan dari Octavianus. Masih Octavianus. Bukan sebuah pelanggaran, direbut bolanya oleh Imanu Wanggai. Ya, tepat sekali, saya kira memang bersih. Tiga pemain, 4 pemain bersama Imanu Wanggai, Buasalosa, Tinus Pai, dan juga David Lali. Berusaha untuk menembus pertahanan Sriwijaya FC. Tampak Tinus Pai seberingis kesakitan. Ya, dari charge yang saya kira sangat wajar dan memang dia sudah kehilangan keseimbangan karena kalah dari kontak tadi dengan Amrizal. Kita lihat bagaimana Jeko coba memberikan instruksi agar para pemain tetap tampil cool. Ya. Inilah Slamet Riyadi yang akhirnya ditarik keluar. Sedikit terlambat kita lihat keputusan RD untuk menarik keluar Slamet Riyadi. Ya, bagaimanapun masih sisa waktu kurang lebih 11 menit adalah waktu yang sangat penting bagi Sriwijaya untuk bisa menyamakan kedudukan. Dia tidak kehilangan muka tentu saja di depan pendukungnya. Ya, Christian Worabai. Masih Christian Worabai kita lihat. Berikan sebuah tekanan kali ini. Pemain yang menjadikan Persipura Jayapura menjadi juara di tahun 2005 dan kali ini harus menghadapi mantan timnya. Ya. Dan saya kira memang dimasukkannya Worabai tentu untuk lebih banyak mengeksploitasi sektor sayap ya di Sriwijaya agar lebih aktif membantu serangan. Dan Worabai sudah melakukannya. Ya. Yang berbuntut pada sebuah sepak pojok dari Octav. Wow, inilah dia, kita lihat. Sebuah sundulan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Zahrahan Keranggan. Membuat kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Dan kembali bernafasnya Sriwijaya FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Ya, luar biasa bagaimana sebuah racikan
strategi yang coba dimunculkan Rahmat di saat terdesak dengan memasukkan Worabay akhirnya membuahkan hasil yang sangat signifikan. Kita lihat bagaimana sempat terjadi scrimmage tadi dan antara Zarahan kemudian Christian David Uron. Ya. Ini menjadi sebuah debat siapakah yang mencetak gol. Betul. Bisa menjadi gol bunuh diri dari David Uron atau juga gol dari Zarahan. Kita akan saksikan. Apapun ini sebuah kreasi ataupun upaya yang cukup patut diberikan apresiasi bagi Sriwijaya untuk mengejar ketinggalan. Secara kasat mata kita melihat memang ada sentuhan bola menerpa kepala dari Christian David Uron. Semakin seru saja. Ya. Ini terakhir yang saya kira sangat mengundang perhatian bagaimana kedua tim coba mengambil keuntungan. Tinus Pai, Boas Salosa, Yan Kabes kali ini. Uh. 10 menit terakhir. Jadi saat-saat yang sangat krusial bagi kedua tim. Dan dalam kurun waktu ini, Sriwijaya FC berhasil mencetak 7 gol. Ya. Sedangkan Persipura Jayapura sudah berhasil mencetak 9 gol dari jumlah gol yang mereka cetak sejauh ini. Ya, saya kira pertandingan baru saja dimulai. Justru di saat-saat sudah mendekati akhir waktu normal. Ya, ada kehidupan lain yang dibawa oleh Christian Worabay. Meski pada sektor yang lain di skor Persipura, kita melihat juga ada sederet nama yang juga tampil cemerlang sejauh ini. Dan 10 menit di akhir babak kedua ini. Jadi 10 menit yang menentukan tentu saja. Menarik dan saya kira sedikit saja kesalahan bisa menjadi fatal, bisa menjadi hukuman bagi siapapun yang melakukannya. Dan inilah Boas. Dengan skill individunya dan kembali sebuah prosesi gol yang hampir sama dan membuat Tinus Pai kali ini mencetak gol yang kelima dan merubah kedudukan menjadi 2-1. Dan inilah dia Super Big Match Jarum Indonesia Super League dari dua tim yang memiliki reputasi yang sangat besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. saya pikir terima kasih yang sebesar-besarnya harus diberikan untuk penetrasi solo dari Boas Salosa. Ini dia. Bagaimana dia dengan PD melakukan sebuah penetrasi dan ini dia asisnya untuk Tinus Pai yang juga tidak terkawal dengan bagus. Sama seperti prosesi gol pertama yang lahir lewat sundulan Boas Salosa. Pada saat dia juga tidak terkawal dengan bagus dan kali ini bagaimana Boas benar-benar memanjakan Justinus Pai. Ya, yang sangat disayangkan di sana sebenarnya ada bayangan yang sangat ketat tadi dari Worabay. Namun lagi-lagi kalah cepat. Seperti juga yang terjadi pada gol Boas sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana drama sudah mulai memainkan adrenalin tiap penonton dan juga di antara kita di studio ini. Sementara Jeko coba tampak berkomunikasi dengan pemilik kedua negeri. Ya, kita sudah membicarakan bahwa kedua tim sama-sama memiliki persentase gol yang sangat baik di 10 menit terakhir, di mana Sriwijaya sudah mencetak 7 gol dan Persipura Jayapura sudah mencetak 10 gol dari 58 gol yang mereka cetak sejauh ini. Dan inilah yang terjadi. Ya, dari persentase itu juga menjelaskan secara gamblang bagaimana rapuhnya, boleh dibilang, pertahanan Sriwijaya. Karena kebobolan juga sangat banyak berbanding rasio memasukkannya. Pavel Solomin kali ini. Saya pikir sudah meninggalkan lapangan. Betul. Kita lihat bagaimana reaksi dari Pavel Solomin yang tampak tidak terima. AW1. Dan saya yakin asisten wasit tidak mengerti apa yang dimau oleh Solomin karena dia berbicara dengan bahasa Uzbekistan tentu saja di situ. Saya kira ada bentuk kekecewaan secara personal memang karena Solomin tidak mampu menjangkau umpan yang sangat deras tadi dari rekannya.
Ya, Imanu Wanggai kali ini. Tinus Pai. Precious Emujerai. Tony Sucipto. Penario Astaman, ya pelanggaran dari Imanu Wanggai. Harus berhati-hati Imanu Wanggai apabila tidak ingin mendapatkan kartu kuning yang kedua di pertandingan ini. Bagaimana proses terjadi pelanggaran tadi? Ya, tampak terjadi sedikit kontak antara Ponario dan juga Manu. Meski sebetulnya sudah tidak bisa menjangkau tadi Ponario. Ini juga kesempatan tentu. Dan kita lihat pergantian pemain terakhir. Ya, Arjuna. pergantian pemain terakhir dari pemain terakhir juga yang berada di bench Persipura, Edison Ames. Ya, pergantian Edison Ames untuk seorang David Lali yang memang harus kita berikan sebuah apresiasi untuk anak muda bernama David Lali yang tampil begitu baik di 86 menit bersama dengan Persipura Jayapura di sore hari ini. Kayak Bagams masih punya waktu kurang dari 4 menit Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya. Dari dua tim yang sama-sama juga berlaga di sepak bola Asia. Ya, Satu berlaga di Liga Champions, yang satu lagi berlaga di Piala AFC. Kiri ini, bantu Edi. Jangan terlalu cepat keluar Edi. Ini saja, matikan dia. Chris, di situ tetap. Mundur sedikit. Agak sibuk sekali Jackson Tiago. ya. Drama di ujung pertandingan. Iya. Sekarang memang arahnya pretensinya lebih kepada untuk menjaga kemenangan. Ya. Agar mereka tetap kontrol, tidak terlalu terburu-buru. Dan yang juga penting, mereka tetap bisa berada di jalur juara. Iya. Itu tentu yang sangat utama. Terpaut 6 angka sejauh ini, dan apabila mereka mampu mempertahankan kemenangannya, hanya tinggal terpaut 3 angka dari Arema Indonesia dan menjadikan persaingan perebutan juara akan berlangsung sampai dengan akhir mungkin dari Liga Indonesia atau Indonesia Super League musim ini. Pavel Solomin. Baik sekali. Octavianus. Umpan ketika yang jauh kepada Kaya Bagams. Ternyata belum bisa digapai dan kali ini datang serangan berikutnya dari Christian Worabai. Tony Sucipto. Ya, seorang pemain tergeletak, kita lihat. Ian Kabes. Kita melihat memang dalam gerakan lambat tidak ada yang begitu berarti yang menerpa bagian tubuh dari Ian Luis Kabes. Satu menit yang menentukan tentu saja buat kedua tim. Sekarang adalah momen bagi Persipura untuk bisa mengatur tempo, mengatur permainan di titik terakhir untuk mengamankan 3 poin yang sangat krusial bagi langkah mereka untuk tetap menempel ketat favorit juara Arema Indonesia. Dan itu juga memperpanjang rekor mereka menjadi 22 kali. Bukan begitu, Bung Rendra? Kita akan bisa saksikan tampaknya Sriwijaya FC gagal untuk bisa kembali menjadi batu sandungan bagi seorang atau bagi sebuah tim Persipura Jayapura.
Mungkin ini boleh jadi sebagai momentum akhir dari sebuah kutukan bagi Persipura yang acap kali tersandung di fase-fase genting melawan Sriwijaya FC. Walaupun masih ada 3 menit lagi. Ya, drama masih mungkin tercipta di sisa waktu yang mendekati akhir. Kita melihat memang para pemain dari kubu kedua tim benar-benar sudah kelelahan ya. Praktis jarang memang ada manuver yang membahayakan. Dan kita pun juga harus bisa melihat bagaimana beratnya Sriwijaya FC yang harus melakoni partai demi partai. Bahkan sampai dengan tanggal 18 Mei, boleh dikatakan mereka akan melakoni pertandingan sebanyak 8 kali. Sebuah sodoran jadwal yang benar-benar tidak bersahabat. Ya. Kira tidak ada jadwal yang ketat di dunia ini kecuali yang dimiliki oleh Indonesia. Kembali kali ini kita lihat Sriwijaya FC masih terus mencoba cari celah, memanfaatkan sisa waktu tambahan ini. Octavianus, kembali lagi kita lihat Octavianus mengelabui Victor Igbonevo. Kesempatan melalui bola mati alias melalui sepak pojok bagi Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan dan memberikan hadiah tentunya kepada Singamania yang berulang tahun di hari ini. Betul. Saya pikir ini kesempatan terakhir buat skuad Sriwijaya. Pavel Solomin. Langsung saja bola dihalau oleh Victor Igbonevo. Amrizal. Inilah dia, Amrizal kita lihat. Ragu-ragu di antara melakukan umpan atau juga menendang langsung. Dan M. Nasuha kita lihat. Ian Kabes bisa menghalau M. Nasuha. Dan pergerakan dari Christian David Uram. Zarahan Keranggar kali ini. Masih Zarahan Keranggar. Kembali dia bermain 1-2. Zarahan Keranggar, Hendra Ridwan tanpa kompromi langsung membuang bola jauh-jauh dari area pertahanan. Dan inilah dia Boas Salosa dan tendangannya masih belum menemui sasaran. Detik-detik terakhir bagi Sriwijaya FC. Tampaknya menjadi serangan terakhir bagi Sriwijaya FC. Christian Worabai. Zarahan Keranggar. Kembali kepada Christian Worabai. Masih Christian Worabai, kita lihat para pemain dari Sriwijaya FC. Tony Sucipto. M. Nasuha. Ponario Astaman. Masih Ponario Astaman. Berikan bola kali ini Amrizal. Masih Amrizal kita lihat. Detik-detik terakhir. Umpan Ponario Astaman dalam kotak penalti. Ya, kita lihat. Ya, inikah menjadi drama yang sangat betul-betul menegangkan. Ian Kabes mendapatkan kartu kuning dan inilah dia pelanggaran Ian Kabes terhadap Octavianus. Sangat ironis sekali. Setelah detik-detik sudah mengakhiri masa injury time. Tendangan penalti bagi Sriwijaya FC. Betul-betul drama yang menguras adrenalin. Pelanggaran memang terjadi di dalam areal penalti. Ya, Tetapi ketika pelanggaran terjadi, kita melihat memang timer sudah melewati. menunjukkan 93, sekian. Ya, Itu artinya tambahan waktu sudah lewat memang. Dan Ya, akankah tendangan penalti dari Kayamba Gams bisa menyamakan kedudukan dan menyelamatkan Sriwijaya FC dari kekalahan?
Walaupun belum bisa mematahkan rekor tak terkalahkan dari Persipura Jayapura. Di menit 94 lewat 57 menit. Dan sekarang memasuki menit ke-95, tendangan penalti akan dilakukan oleh Kate Jerome Kayamba Gams. Saat menebarkan tentunya, terutama bagi pendukung Persipura Jayapura. Inilah dia, Kate Jerome Kayamba Gams dan tendangan yang meleset. Suatu drama terjadi di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Kayamba Gams gagal mengeksekusi tendangan penalti dan membuat Persipura Jayapura meraih poin penuh 3 dan memperkecil jaraknya dengan pimpinan klasemen Arema Indonesia. Dan sebuah pertandingan yang penuh dengan emosi, sebuah pertandingan yang penuh dengan strategi terjadi. Nah dia, Boaz Salosa. 2-1. Persipura Jayapura unggul atas Sriwijaya.